92,5 Maestro FM House with the Sound. Masih di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar anak muda, mengapa tidak? Dan anak muda yang begitu luar biasa sudah ada duduk bersama Kajul. Masih kita berbincang-bincang bersama dengan Gwen. Dengan ceritanya begitu banyak di sesi awal. Sayang banget loh Sobat Maestro, kalau Sobat Maestro gak dengerin obrolan kita lengkap di sesi yang pertama. Jadi kalau yang belum, yuk mampir dulu ke YouTube kita ataupun di Spotify kita, Maestro Radio Bandung. Di sana sudah ada Maestro Youth Channel dengan nama Gwen, sudah bisa didengarkan full untuk sesi pertamanya. Tapi karena kita sekarang sudah masuk di sesi kedua, kita mau ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Gwen. Kita mau ulik-ulik lagi kehidupannya ya. Gwen aja tadi diam-diam, Kajul, aku juga punya satu pengalaman lagi katanya, yang mungkin setahun lalu atau beberapa tahun lalu ya, aku lupa berapa. Tahun lalu. Tahun lalu ya, tepatnya di 2023. Ya. Seorang Gwen juga ikut lagi katanya, karena lagi-lagi iseng pengen coba hal yang baru katanya. Kalau ada kesempatan kenapa enggak? Dapat lagi pengalaman untuk masuk TV katanya. Iya. Itu gimana ceritanya nih Gwen? Itu Family 100. Diajakin sama guru aku. Ajakin guru yang ini kelas modeling ya? Iya. Sekolah modeling. Sekolah modelingnya ngajakin. Jadi teman-teman model semua yang ikut ya di sana ya? Oke, gimana pengalamannya masuk TV untuk seorang Gwen sendiri? Seru banget. Terus ternyata punya banyak teman juga kan. Nambah teman juga. Terus punya pengalaman baru. Punya pengalaman baru. Yang kalau Kajul tahu nih ya, yang namanya proses syuting yang kita tonton di TV setengah jam, itu ternyata berjam-jam di balik layar itu. Betul ya? Gue boleh ceritain gak berapa lama syuting untuk Family 100 itu? Dari kita nyampe kalau gak salah pagi gitu apa siang. Terus pulangnya sekitar sore. Dari pagi sampai sore. Pagi sampai sore. Iya. Bisa katakan hampir full. Karena ngaret gitu. Jadi padahal kita datangnya pagi, baru syutingnya tuh siang. Syutingnya siang. Iya. Terus setelah syuting pun gak bentar. Itu masih buku waktu lama lagi sampai akhirnya sore. Iya. Gitu. Dan akhirnya pasti capek dong ya. Iya. Tapi gue kapok gak? Enggak, seru banget. Oh, seru banget. Kuis-kuis gitu kan. Kayak menantang. Oh, menantang. Siapa tahu bisa apalagi pulang bawa hadiah lagi ya. Jadi makin tertarik untuk kita kuis lagi ya. Tapi bukan ikut kuisnya, kalau masuk TV-nya untuk ikutan syuting-syuting. Jadi seorang Gwen kan udah mencoba nih ya. Kalau udah mencoba terus gak suka kan langsung gak mau lakuin lagi. Itu kan tipe seorang Gwen. Kalau setelah nyoba walaupun capek syuting kayak gitu tetap mau lagi ya? Mau. Oke. Kepikiran gak seorang Gwen pengen jadi artis kalau kayak gitu? Karena kalau bilang model, kita dance, itu kayak dunianya gak akan jauh-jauh dari seorang artis sebenarnya. Kepikiran gak seorang Gwen? Dulu iya. Dulu iya? Kenapa? Kok dulu? Berarti kan sekarang gak berpikir. Kok bisa sampai pikir dulu sekarang gak? Kenapa? Karena kalau dulu kayaknya artis seru ya syuting sana sini. Terus kayak punya banyak teman kan pasti kan. Dari sini temennya beberapa. Terus kalau sekarang lebih senang di makeup sama di desain kan. Sama itu dancer. Dia, ya. Meskipun itu ya kelemahan anak yang pengen coba semuanya. Jadi ada satu fase kebingungan ya Gwen ya. Jadi artis kayaknya seru, jadi desainer kayaknya juga seru, makeup tapi juga seru, dance juga seru, ini juga seru, semua jadi bingung ya. Sempat kebingungan nggak Gwen untuk akhirnya memilih? Walaupun sekarang sih kayaknya yakin banget ya, kayaknya desainer, makeup artis udah dua itu. Tapi sempat kebingungan kayak, tapi ini juga seru, tapi ini juga seru. Ada nggak kebingungan seperti itu? Enggak sih, karena dari dulu aku cita-citanya emang makeup fashion design sama makeup artist. Terus sekarang nambah satu dancer. Dance jadi 3 gitu ya. Oke, jadi kalau pusingnya emang enggak ya, karena dijalani aja daripada dipusingin. Yang penting kita jalani aja sebaik mungkin, itu nggak akan jadi masalah. Pertanyaannya, susah bagi waktu nggak untuk seorang Gwen? 3 hobinya, belum juga sekolah ya. Jadi kan ada banyak waktu yang harusnya Gwen miliki, akhirnya jadi semakin berkurang. Pelayanan juga kayaknya aktif ya Gwen ya, betul ya? Iya. Nah itu gimana bagi waktunya? Sempat kesulitan nggak seorang Gwen?
Kebanyakan diaturin mama sih. Oh, lagi-lagi mau punya peran yang cukup aktif ya di sini ya. Gimana caranya supaya Gwen bisa sekolah tetap aman, cita-citanya yang ingin dicapai juga semua bisa, hobinya juga itu semua bisa teratur ya. Kayak hari ini aja katanya ada les lagi setelah ini ya. Mama udah kayak manajernya dari seorang Gwen gitu ya. Mengatur jam segini Gwen sini, jam segini sini, semua diatur sebaik mungkin oleh mama ya. Sebenarnya kalau ada mamanya bisa lebih baik cerita lagi nih sobat Maestro ya. Karena aku punya anak perempuan juga Gwen, apalagi namanya sama dengan Gwen juga. Aku kayak pengen banget, kayak mimpi aku bisa punya anak yang bisa aktif, berbagai hal dia coba gitu ya, dan punya prestasi juga. Pasti itu mimpi dia semua orang tua di dunia ini ya. Nah makanya kalau lihat Gwen seperti ini memotivasi kita supaya semua anak-anak muda juga sama seperti Gwen ya, bisa juga menunjukkan atau memperlihatkan kemampuannya. Nah tapi ini belum tergali juga di segmen yang pertama sesi kedua ini, bagaimana untuk kita bisa menciptakan anak seperti Gwen ini ya, akan aku coba gali di segmen yang terakhir dan juga sesi terakhir. Jadi buat sobat Maestro yang penasaran, jangan kemana-mana ya. Aku mau coba ambil satu teori yang aku dapatkan dan aku mau cross check sama kehidupan dari seorang Gwen. Bener gak sih teori yang aku dapat untuk menciptakan anak yang berani, anak yang mau bisa menampilkan bakat-bakatnya, ini sesuai gak dengan kehidupan Gwen? Tapi nanti ya. Oke, ini dia segmen yang terakhir dan juga sesi yang terakhir Maestro Youth Channel bersama dengan Gwen. Yuk Gwen, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Sesuai yang Kak Ju bilang, Kak Ju sampai cari teori ya. Karena kalau kita ngomong teori di Google banyak ya, bagaimana untuk bisa menciptakan anak yang berani, anak yang mau mengeksplor segala sesuatu yang baru gitu. Tapi kan ini balik lagi masih teori. Nah supaya aku mau cross check bener gak teori ini dengan kehidupan seorang Gwen, aku boleh tanya-tanya Gwen ya. Dimulai dari teori yang pertama ini adalah katanya untuk melatih anak menentukan pilihan. Nah, Gwen dari kecil kalau nentuin segala sesuatu dipilih oleh mama atau Gwen punya hak untuk boleh memilih sendiri? Dipilih mama. Dipilih mama? Enggak, sebenarnya mama kayak nanya gitu. Kamu mau ini apa mau ini atau mau gimana? Itu dari kecil ya? Iya. Dari segala hal. Ini kamu kan mau misalnya kayak kamu mau les modeling apa mau les balet, terus kayak aku jawab dua-duanya aja. Waduh, ini anaknya karena pengen dua-duanya jadi nggak bisa milih ya. Tapi kadang-kadang kalau memang waktu yang tidak bisa dua-duanya, akhirnya harus memutuskan. Tapi bukan mama yang memutuskan. Aku, iya. Oke, akhirnya nggak bisa, Gwen harus milih mau balet atau mau desainer. Kamu harus pilih misalnya. Akhirnya kamu harus memilih. Ya. Kalau hal-hal kecil, Gwen, misalnya kamu dari kecil ya, coba Gwen ingat-ingat lagi, mungkin dari usia 3 tahun, 4 tahun, milih baju, dipilih mama atau Gwen milih sendiri? Aku pilih sendiri. Bener ya? Betul ya? Kalau milih makanan? Suka bingung. Suka bingung, akhirnya itu dipilihin mama. Iya. Oke, jadi ada beberapa yang dipilihin mama, ada beberapa yang Gwen harus pilih sendiri. Salah satunya adalah baju. Iya. Oke ya, kenapa aku nanya ini Sobat Maestro? Karena ini adalah data pertama yang aku dapat, yaitu latih anak kecil menentukan pilihan. Karena kebanyakan orang tua itu tidak mempercayakan anaknya. Jadi kalau ada pilihan A, B, atau C, udah aku aja milih, aku yang tahu yang paling terbaik buat anak aku. Ternyata Gwen dilatih untuk gak kayak gitu ya. Dari baju aja latihnya mau baju ini atau ini, biarkan anak menentukan sendiri ya. Gwen itu sudah dilatih seperti itu. Ternyata untuk yang pertama checklist, berarti benar ya. Gwen dilatih untuk boleh menentukan pilihannya. Jadi buat orang tua yang punya anak, jangan anak-anak didikte sedemikian rupa 100% semua didikte oleh orang tua. Gwen juga pasti nggak seneng kalau didikte semua, bener nggak? Iya. Iya kan? Pasti Gwen pengen tentukan. Aku pengennya ini. Lebih demokrasi, lebih Gwen bisa terbuka dengan pendapatnya. Pasti Gwen juga senang, betul ya? Iya. Oke, berarti terjawab Sobat Maestro untuk yang pertama checklist aman ya. Bagaimana dengan yang kedua tentang poin yang aku dapatkan adalah ajarkan keterampilan sosial. Nah, Gwen ini udah percaya diri segala macam. Ngerasa dari kapan Gwen? Udah bisa ngajak ngobrol banyak orang. Termasuk anak yang pemalu nggak Gwen ini? Kalau baru kenal iya. Kalau baru kenal iya. Oke. Iya. Kalau ketemu orang baru, Mama suka ngomong apa ke Gwen? Jangan jutek-jutek. Berarti Gwen udah jutek dong? Iya, dulu katanya aku judes banget. Oh judes banget? Oke. Kamu ngerasa nggak? Iya. Oh iya. Kenapa jutek? Juteknya kayak gimana Gwen? Nggak tahu, padahal kan aku kayak diam aja kayak. Cuman kata orang-orang kayak baut mulu. Oh, padahal gue lagi diem aja ya. Lagi diem, misalnya kayak lihat HP. Aha. Katanya kayak lagi ngambek, enggak kok. Padahal nggak ngambek sama sekali. Oke, jadi tapi Mama selalu ingetin terus Gwen ya.
untuk misalnya Gwen jangan mukanya baut misalnya kayak gitu istilahnya. Atau Gwen harus lebih ramah sama orang lain. Kalau ketemu orang baru, Mama suka ngasih instruksi apa nggak ke Gwen? Enggak sih sekarang mah. Enggak, sekarang. Enggak. Kalau pas kecil masih inget-inget Kalau ada pas nggak? kecil dulu bilangnya palingan kayak gitu. Gimana? Banyak-banyakin senyum. Banyak-banyakin senyum ketemu orang. Kalau misalnya ketemu orang baru harus salam nggak gitu? Ada nggak instruksi seperti itu? Kayaknya enggak deh. Enggak ya, tapi Cuma lebih lebih sopan aja gitu. lebih sopan ke orang lain, senyum dan lain-lain ya. Nah ini juga salah satu contoh. Bagian poin kedua ini adalah ajarkan keterampilan sosial. Ini Kajul soalnya praktekin ke anak Kajul, Gwen. Kalau sekarang anak Kajul yang masih umur 1,5 tahun, kalau ketemu orang coba kasih salam. Jadi berani untuk terbuka dengan banyak orang. Jadi kalau ada anak baru, anak kecil diajak main. Gwen juga seperti itu ya, berarti ya. Jadi diajakin untuk main sama semua orang. Jadi Gwen nggak eksklusif. Gwen juga jadi berani ketemu sama banyak orang, berani untuk ngobrol sama banyak orang. Hasilnya bisa dirasakan seperti sekarang. Berarti benar ya? Kata Mama juga keterampilan sosial itu penting. Berarti ini juga aku bisa kategorikan sesuai ya dengan poin yang kedua. Kita lanjut lagi. Poin yang ketiga, bantu si kecil untuk mengelola emosinya dengan sehat. Nah ini katanya dengan emosi. Aku nggak tahu sih kalau emosi ini kayak gimana. Kalau Gwen emosian nggak anaknya? Gampang marah nggak? Karena tadi kan mukanya banget. Apakah gampang marah nggak Gwen? Enggak juga. Nggak juga ya. Kalau lebih emosi itu mungkin aku bisa kategorikan mirip dengan poin yang pertama tadi ya. Bagaimana kita belajar untuk bisa menentukan pilihan, menentukan emosi juga seperti itu. Salah satunya diberikan kebebasan berbicara. Gwen kalau ngomong bisa mengutarakan emosinya. Aku lagi marah, aku lagi sedih, bisa diungkapkan emosinya. Gwen juga bisa mengutarakan seperti itu ya. Iya. Suka ngobrol sama Mama gak sih Gwen? Sering ya. Kau dari kecil sampai sekarang? Iya. Kau waktu paling intens ngobrol sama Mama tuh pas kapan? Malam hari atau setiap hari emang ketemu sama Mama jadi ngobrol tuh sama Mama atau seperti apa? Setiap hari emang ketemu terus kan sama Mama. Jadi tiap hari ngobrol. Oh setiap hari ngobrol? Iya. Ngobrolin apa aja Gwen? Kayak apa aja? Apa aja kayak gimana misalnya? Contohnya? Misalnya aku kayak lagi scroll TikTok terus nemu yang lucu, lihat deh Ma, kayak kok lucu banget. Terus kayak misalnya ada dance TikTok, kayak aku ngomong ke Mama pengen bikin ini nanti misalnya, atau resep makanan gitu. Mama nanti aku bekalnya mau ini ya. Wow, kamu bisa ungkapkan itu kepada Mama. Iya. Gak ajak Mama dance TikTok juga? Gak mau. Mama gak mau dance TikTok ya? Oke. Tapi ini tergambar Sobat Maestro ya, bagaimana kedekatan Gwen bisa berbicara apa aja, bahkan dari apa yang dia tonton di TikTok. Iya. Ya. Itu salah satu contoh adalah bagaimana Gwen bisa diajarkan untuk mengutarakan emosinya. Apa yang dipikirkan, apa yang sedang dia fokusi atau digemari, ungkapkan aja. Bisa ungkapkan pada orang tua ya. Itu adalah poin ketiga yang mungkin bisa dikategorikan mirip juga dengan apa yang sudah gue jalani saat ini. Inilah poin keempat yang paling penting menurut aku, yaitu adalah ajari cara menghadapi kegagalan. Gwen menang 140 piala, tapi kan yang diceritakan menangnya, betul ya? Di balik itu ada kalahnya nggak? Ada dong. Ada dong ya. Ada. Dan itu kadang-kadang bagaimana saat Gwen menghadapi kegagalan di usianya masih kecil, 3-4 tahun. Karena aku orangnya cuek, biasa aja, nggak sedih gimana juga. Karena kan bisa kayak coba lagi, terus ada event-event yang lain juga. Jadi kayak ya udah nanti aja coba lagi. Nggak ada sedih-sedihnya? Enggak. Jadi nggak pernah nangis kalau kalah kejuaraan gitu? Enggak. Wow, luar biasa ya. Tapi ini yang kedua yang mau aku gali. Gimana respon papa mama kalau Gwen ikut lomba dan lombanya nggak menang? Nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya kayak aku udah bagus banget di atas panggung, cuman belum menang, kata mama nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya aku di atas panggungnya jelek, terus kayak ya pokoknya jelek, pasti mama kayak ngomong, kenapa kamu tadi gini kan, kamu harusnya kayak gini gitu. Jadi yang mama kritisi adalah bagaimana Gwen harus memberikan 100% penampilan Gwen, bukan hasilnya pengen juara berapa. Iya. Wow, itu bagus banget ya. Jadi Gwen juga diajarkan untuk terus memberikan yang terbaik. Kalau lagi lomba, kalau perform harus yang terbaik. Iya. Betul ya. Kenapa aku bahas ini Sobat Maestro? Karena berbicara tentang kegagalan adalah banyak anak diajarkan, kamu coba ikut ini. Tapi kalau pas gagal, orang tuanya jadi hakim pertama. Itu pasti nggak mau banget ya. Gwen pasti nggak suka banget, betul ya. Enggak. Untungnya nggak ada kayak gitu. Keluarga Gwen semua sangat support
suportif sekali. Iya. Papa mama malah bilang nggak apa-apa. Betul ya? Iya. Kenapa aku bisa bilang ini? Karena aku dapat catatan dari mama. Mama sendiri yang bilang tanpa sadar. Mama bilang sebenarnya Gwen juga ada satu cerita lagi. Saat pandemi, seorang Gwen itu ikut lagi satu hobi yang baru, gimnastik. Iya. Nah, itu bahkan sampai ikut lomba-lomba juga. Bener Iya, nggak? cuman baru sekali doang karena aku gimnastik baru 2 tahun apa 3 tahun. Dan lomba itu menang nggak? Enggak. Enggak ya. Tapi pada aku nggak nanya. Tapi mama dengan menulis di chatnya, ya nggak apa-apa. Jadikan itu pengalaman buat Gwen. Gwen jadi belajar ya. Daripada Gwen diem nggak ada kegiatan, akhirnya mendingan Gwen asah aja kemampuannya. Kalaupun gagal nggak apa-apa. Wah di situ aku belajar. Wah inilah salah satu contoh orang tua yang baik, yang bagaimana mengajarkan anaknya kalau gagal nggak apa-apa. Tapi kalau gagalnya karena tidak memberikan 100%, itu yang mama kritik ya. Iya. Wow, ini nih Sobat Maestro ya. Jadi kita bisa belajar banget. Dari 4 poin ini rasanya aku juga belajar banyak nih ya. Dan aku sudah konfirmasi ternyata 4-4-nya jawabannya betul. Setuju ya Gwen ya? Jadi bagaimana untuk bisa menjadikan anak kita jadi lebih berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Berarti poin yang pertama tadi, latih anak kita untuk menentukan pilihan. Jangan lagi dikte anak kita 100%. Itu Sobat Maestro ya. Poin kedua adalah ajarkan untuk keterampilan sosial. Ajak untuk boleh bertemu orang yang baru. Ajak kalau bisa ada orang baru boleh disapa ya. Itu membantu untuk keterampilan sosial anak bisa berkembang dengan baik. Ajarkan juga poin ketiga, anak itu harus dikelola juga emosinya. Anak boleh diberikan kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya apapun, hal seremeh apapun. Jadi kalau tadi gue cerita tentang TikTok, mama nggak pernah bilang apa sih nggak penting, nggak pernah ya. Enggak. Mama selalu merespon dengan baik itu semua. Ya. Nah itu adalah salah satu contoh yang Gwen rasakan juga dari orang tua. Dan poin yang terakhir, yang poin keempat adalah bagaimana anak direspon, anak bisa diajarkan menghadapi kegagalan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Betul ya Gwen ya? Ya. Kalau gagal di kompetisi ini, ikut lagi kompetisi lain dan Ya. jadi juara di sana ya. Itulah yang Gwen katakan dan kita belajar banyak di hari ini. Thank you so much Gwen. Aku juga jadi belajar dan aku mau berharap anak aku yang namanya sama dengan Gwen juga prestasinya bisa sebanyak Gwen juga ya. Tapi kita doakan Gwen juga bisa bertumbuh, bisa jadi makeup artist terkenal sesuai dengan doanya, desainer terkenal, nggak tanpa harus milih ya, desainer atau makeup ya. Dua-duanya bisa dijalankan dan bisa jadi berkat buat banyak orang. Buat Sobat Maestro juga terima kasih ya. Kita pamit undur diri dari Geraha Maestro Kacarpin 12 Bandung. Ada Kajul beserta dengan narasumber kita ada Gwen. kita pamit undur diri ya. Jangan lupa bahagia dan Tuhan memberkati. Bye bye.